Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafazatul Syarifah dari kelas 12 Bahasa, absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Akidah Akhlak bab 2 mengenai kunci kerukunan. Dalam kunci kerukunan ada beberapa cara dilakukan agar kita bisa senantiasa menjaga kerukunan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama dengan bersikap tasamuh. Yang kedua, bersikap musawah. Yang ketiga, bersikap tawasud. Dan yang keempat, bersikap ukhuwah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kunci-kunci kerukunan. Yang pertama, tasamuh. Pengertian tasamuh secara bahasa. Tasamuh berasal dari kata samaha, yang artinya tenggang rasa atau toleransi. Sedangkan tasamuh memiliki arti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sedangkan secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Toleransi dalam agama Islam. Konsep tasamuh dalam Islam sangatlah praktis, tidak berbelit-belit, cukup mengenali, menghargai, dan terbuka. Namun, apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain, begitu pula dengan ritualnya. Membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Selanjutnya, tidak menghina atau mengejek orang lain. Yang ketiga, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan agama. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat orang lain. Selanjutnya, yang kedua ada pengertian dari musawah. Musawah secara bahasa berasal dari kata sawa, yang artinya meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Musawah dalam Islam. Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah mengaitkan beberapa prinsip dalam ajaran Islam. Yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Selanjutnya, setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin. Selanjutnya, tidak memandang tinggi atau rendahnya jabatan. Pengertian tawasud. Secara bahasa, tawasud berasal dari kata wasato, yang artinya tengah atau pertengahan. Tawasud secara bahasa berarti moderat. Sedangkan secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kiri ataupun ke kanan. Tawasud dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi akidah. Dalam dimensi akidah dibagi menjadi 2 persoalan. Yang pertama, Islam ada di antara ateisme, yang mengingkari adanya Tuhan, dan politisme, yang mempercayai banyak Tuhan.
Islam adalah monoteisme yang mempercayai Tuhan Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah. Aliran lain mengatakan perbuatan manusia mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Selanjutnya, dimensi akhlak. Persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dan yang terakhir ada dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Selanjutnya, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Yang keempat, menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain. Yang terakhir, ada pengertian ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Sedangkan secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasana. Quraisy Shihab membagi ukhuwah dalam 4 macam. Yang pertama ada ukhuwah fi al-ubudiyah, yakni persaudaraan, kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Selanjutnya, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah, adalah persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah. Sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam yaitu peristiwa ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong antar saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar membangun negara. Sampai di sini saya mempresentasikan penjelasan mengenai kunci-kunci kerukunan. Saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.